Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Indri di mata pelajaran Sejarah Wajib kelas 10. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manusia purba dan corak kehidupannya. Nah, bisa kalian lihat di sini poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian praaksara. Yang kedua, perbedaan antara masa praaksara dan masa prasejarah. Yang ketiga, perkembangan masa praaksara. Yang keempat, munculnya aksara dalam sistem bahasa. Dan yang terakhir, batasan zaman praaksara. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian praaksara. Bisa kita bayangkan bersama, jika belum mengenal tulisan, pasti kita akan kebingungan dalam menyampaikan pesan dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bisa dibilang aksara adalah salah satu penemuan paling penting dalam sejarah peradaban umat manusia. Namun, di masa lalu ada masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau aksara. Nah, masa itu dikenal dengan masa praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Nah, ada kata lain selain praaksara, yakni nirleka, yaitu nir adalah tanpa dan leka adalah tulisan. Nah, dari kedua kata tersebut kita bisa mengetahui masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, apakah kalian tahu istilah praaksara digunakan untuk menggantikan istilah prasejarah? Mengapa demikian? Baik, akan kita bahas pada poin yang kedua. Perbedaan antara masa praaksara dan masa prasejarah. Nah, prasejarah berasal dari dua kata. Pra artinya sebelum dan sejarah artinya peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dari perilaku manusia. Nah, dengan demikian, prasejarah diartikan sebagai masa sebelum adanya sejarah. Nah, faktanya, sebelum mengenal tulisan, manusia ternyata sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Nah, oleh karena itu, istilah praaksara dinilai lebih tepat untuk menggantikan istilah prasejarah untuk menerangkan suatu masa di mana umat manusia belum mengenal tulisan. Nah, kita lanjut kepada poin yang ketiga, perkembangan masa praaksara. Kemampuan manusia dalam mengenal dan menemukan aksara terkait erat dengan peradaban manusia. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, maka semakin besar peradaban manusia tersebut menemukan tulisan sebagai media untuk berkomunikasi. Nah, sebaliknya, pada peradaban yang tertinggal, tulisan belum dianggap suatu yang penting, sehingga untuk berkomunikasi masih dilakukan dengan cara-cara yang paling sederhana. Contohnya, bahasa isyarat. Nah, kita lanjut kepada poin yang keempat, munculnya aksara dalam sistem bahasa. Pada masa praaksara, peradaban tulisan belum dianggap penting karena manusia masih bisa berkomunikasi dengan cara yang paling sederhana. Nah, barulah ketika pesan itu semakin menjadi kompleks dan rumit, manusia kemudian akan membutuhkan metode penyampaian baru yang lebih memudahkan untuk berkomunikasi, hingga akhirnya diciptakanlah aksara dalam sistem berbahasa. Nah, tapi yang pertama kali mengenal tulisan siapa ya? Dan bagaimana tulisan bisa menyebar ke seluruh dunia? Nah, dari pertanyaan itu coba kalian analisis ya. Baik, kita lanjut kepada poin yang kelima, adalah batasan zaman praaksara. Zaman praaksara bermula sejak adanya peradaban manusia di muka bumi. Namun, apakah kalian tahu sampai kapan berlangsungnya zaman praaksara di Indonesia? Apakah sampai sekarang atau sampai seterusnya? Nah, perlu kalian ingat, zaman praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, ini berarti sejak digunakannya tulisan dalam suatu peradaban, maka hal itu menandakan berakhirnya zaman praaksara pada peradaban tersebut. Nah, bisa dilihat di Indonesia, bukti adanya
Tulisan pertama kali ditemukan sejak abad ke-5 Masehi, yaitu dengan ditemukannya prasasti Yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, pada prasasti Yupa terpahat tulisan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Nah, ini bisa kalian lihat contoh gambarnya, ini merupakan prasasti Yupa. Nah, dengan adanya prasasti Yupa, pada sejarawan menyimpulkan bahwa abad ke-5 Masehi masyarakat Nusantara memasuki masa aksara. Nah, sebagai dampak digunakannya tulisan dalam berkomunikasi, umat manusia akhirnya mengalami perkembangan peradaban. Nah, itu dia tadi penjelasan poin-poin penting yang sudah kita bahas mengenai pengertian praaksara, perbedaan antara masa praaksara dan masa prasejarah, perkembangan masa praaksara, kemudian munculnya aksara dalam sistem bahasa, dan yang terakhir batasan zaman praaksara. Lalu, bagaimana dengan perkembangan bumi itu sendiri? Apakah sama cepatnya dengan perkembangan peradaban umat manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. See you!